Kita
semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Sarapan ikan apa ya hari ini ya? Ayam, telur, sayur sop, sate, soto. Jangan kunci kalau kita soker gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita berangkat sekolah kita harus sarapan dahulu supaya tidak lelah, supaya tidak ngantuk di sekolah. Siapa di sini yang mau jadi anak hebat? Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi presiden? Siapa di sini yang cita-citanya jadi lurah? Siapa yang mau jadi guru? Kalau mau jadi lurah, mau jadi guru, mau jadi kepala sekolah, harus jadi anak yang hebat, jadi anak yang sehat. Nah, di sini Yulia punya tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ditirukan ya? Oke. 1, 2, 3. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat yang bergizi, belajar masyarakat, tidur cepat, jangan lupa. Iya, jadi kalau mau jadi anak hebat harus sarapan dahulu. Bobonya boleh kok malam? Nggak boleh dong. Bobonya kalau kena usia dini itu nggak boleh di atas jam 9 malam ya. Iya, harus rajin beribadah sama mamanya papanya di rumah, oke? Oke, seneng nggak sekolahnya hari ini? Seneng dong. Kalau seneng kita gerak-gerakkan dulu badannya supaya lebih semangat. Oke, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang boleh. Oke, baik. Sudah siap kegiatan selanjutnya? Siap dong. Kalau sudah siap, sekarang kita bikin kereta. Keretanya ada satu. Nggak boleh berebut. Iya. Keretanya ada satu. Di belakang gerbong kereta boleh nggak putus? Nggak boleh. Jadi dipegang pegang temannya ya, biar nggak putus ya gerbongnya ya. Iya. Siapa yang mau baca-baca sila? Boleh, boleh, silakan. Nah, dipimpin sama Mbak Mia. Dia siapa dulu? Pancasila. Baik, terima kasih Mbak Mia sudah memimpin Pancasila hari ini. Sudah siap berangkat? Siap. Oke, 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Siap terturun ke Bandung, Surabaya. Nah, sekarang kita duduk di karpet di kelas. Duduknya melingkar ya teman-teman ya. Oke, pintar sekali. Kita duduk, nggak boleh rebutan sayang. Nah, agak bergeser, bergeser. Nah, pintarnya. Saya duduk bersila. Saya melipat tangan sambil mengucap lipat tangan, duduk yang manis. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang disapa dulu ya sama Bulia ya. Selamat pagi Dania, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca doa dulu ya sebelum kita mulai belajar. Kita baca doa dulu ya teman-teman ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Bulia punya apa ya? Udah penasaran semuanya nih. Nah, ditanya dulu, siapa yang tahu hari ini hari apa? Rabu, Jumat, Kamis, kemarin hari Rabu. Berarti sekarang hari minggu depannya apa?
Pintar. Tanggalnya tanggal berapa? Di sini Bu Lia punya angka berapa ya ini ya? 3 sama 0. Ini namanya angka 30. Iya. Bulannya bulan Oktober tahun 2025. Nah, hari ini Bu Lia punya apa ya ini ya? Apa ya ini ya? Iya, bentar ya, sabar dulu ya sayang ya. Nah, kita hari ini akan belajar dengan topik buah kesukaanku. Subtopiknya adalah buah jeruk. Siapa di sini yang buah kesukaannya buah jeruk? Iya, bagaimana rasanya? Manis, asam. Iya. Nah di sini Yulia punya buah jeruk yang sesungguhnya. Wah, ini sekarang kita bagaimana rasa buah jeruk itu? Nah, boleh dicicipi. Sebelum makan kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dicicipi. Wah, gimana rasanya? Asam, manis, segar, betul sekali, enak. Nah, buah jeruk itu jadi rasanya asam manis, segar sekali. Ini buah jeruk kaya akan vitamin. Nanti kita belajar lagi ya. Oke. Nah, hari ini Bulia punya buah jeruk. Siapa yang tahu ini jeruk warna apa? Hijau. Yang satunya ini jeruk warna apa? Orange. Bentuknya bagaimana? Lingkaran, bulat, lingkaran. Jadi buah jeruk itu bentuknya bulat, seperti lingkaran. Iya, teksturnya kulitnya boleh dipegang. Nah, bagaimana teksturnya Mbak Binti? Bagaimana teksturnya Mbak Binti? Halus. Tekstur buah jeruk itu halus. Nah, teman-teman, siapa yang di sini tahu buah jeruk? Siapa yang menciptakan? Pak Tani. Tuhan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Siapa yang menciptakan buah jeruk? Allah. Kita sekali lagi, Allah itu ini buah jeruk adalah ciptaan Allah. Ya. Pintar sekali. Kenapa Allah itu menciptakan buah jeruk? Nah, jadi teman-teman, Allah menciptakan segala sesuatunya pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya untuk kita. Nah, contohnya seperti ini. Mbak Binti ini loh di sariawan. Dia tuh gak bisa makan, gak bisa minum karena sariawan itu sakit. Jadi Allah itu punya ide. Aku ciptain aja buah jeruk yang kaya vitamin C, yang kaya akan asam folat untuk kecerdasan, yang banyak sekali kalinya untuk kesehatan tulang. Jadi Allah menciptakan tulang supaya si Binti ini loh sariawannya cepat sembuh, biar dia itu nggak gampang sakit, untuk menjaga imun tubuh. Jadi kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita ya, teman-teman ya. Iya. Nah, kemudian di sini Bulia kita akan punya tepuk jeruk. Nah, sudah pernah tahu? Belum. Kita buka dulu ya, teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk buah jeruk. Bulat-bulat. Bentuknya asam manis. Rasanya hijau orange. Warnanya kaya vitamin.
Nah, di sini Bulia punya gambar apa? Bulia punya gambar apa? Siapa tahu ini gambar apa? Jeruk warna apa ya jeruknya? Orange. Nah, di sini Bulia punya huruf seret mango. Huruf apakah ini? L A J. Betul sekali Mbak Anita pintar. Ini huruf J. Diberikan ya. E R U K. Dibaca jeruk. Pinternya Masya Allah. Nah, hari ini Bulia akan menjelaskan 4 kegiatan main belajar kita. Yang pertama, di sini Bulia punya pola. Pola apa yang pernah kalian temuin, teman-teman? Ya, Mbak Nia. Iya. Lingkaran sama kotak ya yang kemarin itu ya? Iya. Iya, saya Pointer. Pola dari semangka kuning hijau. Itu yang dinamakan pola AB. Apa itu pola? Pinter sekali pertanyaannya. Pola itu adalah suatu bentuk atau media secara berurutan atau secara teratur. Jadi sudah ada contohnya. Contohnya Bulia ini pegang dengan pola buah jeruk. Yang pertama kita pakai buah jeruk yang warna hijau, kemudian orange, lalu hijau lagi, kemudian orange. Nah, sudah paham ya? Oke, nanti teman-teman bisa menata di nampak yang kosong ya. Nah, kegiatan yang kedua yaitu adalah membuat jus jeruk. Di sini Bulia punya alat perasan jeruk. Apa namanya? Pinter. Cara pakainya pinter. Sebentar ya sayang. Ya, sabar. Tadi kesepakatan lainnya apa? Iya. Nggak boleh buta. Di sini Bulia punya 2 buah jeruk yang sudah dibagi menjadi 2. Cara pakainya, nah yang sudah dibelah menjadi 2, kita tempelkan ke atas. Kita peras cara memutar. Nah, kemudian airnya akan keluar dan kita lihat ya apa sih sebenarnya air jeruk itu, apa warnanya. Oke? Nanti kita ceritakan setelah kegiatan ya. Siap. Setelah itu kita tuang ke dalam gelas, kemudian kita minum. Kita cicipi bagaimana sih rasanya buah jeruk. Oke? Siap. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu adalah membuat eksperimen buah jeruk. Nah, di sini Bulia punya 2 gelas plastik yang sudah diisi dengan air putih. Kemudian Bulia juga punya 2 buah jeruk.
timbangan ini untuk menakar ya bahannya ya. Nah, timbangan digital ini sudah ada baterainya teman-teman. Jadi di sini tuh bisa nyala. Nah, seperti ini. Iya. Nah, sudah nyala. Cara pakainya, kita letakkan dua jeruk ke atas timbangan seperti ini. Kemudian kita lihat. Iya. Ada angkanya ya, keluar angkanya ya. Iya, coba Mbak Suli angka berapa? Satu, pinter. Nah, jadi kita lihat ya berat badan jeruk nanti di angka layar timbangan digital. Selain timbangan digital, dia juga punya timbangan tradisional. Siapa yang sudah pernah lihat timbangan tradisional? Di mana sayang? Di pasar, pinter. Di rumah pasti ibunya jualan ya. Iya. Terus di mana lagi? Di toko buah, di toko sayuran. Nah, kita biasanya lihat timbangan tradisional di pasar, di toko, atau di rumahnya bakso biasanya. Soalnya bakso katanya mamanya tuh loh jualan, pasti punya timbangan. Timbangan tradisional ini ada timbelnya. Ini yang namanya timbel. Iya, ini tuh berbagai macam ukuran. Ada yang besar, biasanya itu 1 kilo. Yang sebelahnya, yang bawahnya setengah kilo dan lain sebagainya. Caranya main, kita akan meletakkan timbel ini di sisi yang sebelah kanan. Kemudian kita letakkan jeruk yang ada nampaknya ini. Nah, kita letakkan jeruknya di dalam. Kemudian kita lihat ya, berapa sih misalnya setengah kilo yang ada di sini itu sama dengan berapa buah jeruknya. Nanti kita hitung ya jeruknya ya. Oke. Nah, sudah siap kegiatan selanjutnya? Siap. Sudah tak sabar. Ingat ya kesepakatan main kita harus bergantian, harus antri, disiplin, harus berpindah kalau sudah selesai. Oke? Siap. Silakan. Let's go. Ya, boleh silakan. Nah, caranya di teman saya, diperas memutar. Iya, nah, caranya mengemas jeruk itu seperti ini. Nah, pintar. Sebelum dicicipi baca bismillah ya. Oke. Kenapa? Oh ya, nggak apa-apa sayang. Ya, nanti kita benerin ya. Iya, nanti dijelaskan ya. Oke. Pintar sekali. Ya, kalau sudah selesai boleh berpindah. Iya, ini sayang. Nah, ini namanya pola adik-adik apa? Wah, tunjukin lapak ini udah lelah sakitnya. Waktu tinggal 10 menit. Iya, kalau sudah selesai boleh berpindah. Silakan. Nah, ini namanya timbangan tradisional ya ini. Iya, boleh. Wah, iya. Oke, dua ada isinya ya. Iya. Nah, sudah selesai semuanya. Sudah. Sekarang kita waktunya istirahat ya. Oke. Kalau sudah, boleh istirahat. Doa sebelum makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, selesai semuanya. Sudah. Baik, siapa yang hari ini mau pulang? Sudah makan dan minum? Sudah belajar? Sudah beres mainan? Sudah. Ditanya dulu sama Bu Lia, hari ini belajar apa? Buat jeruk, belajar apa aja tadi? Berhitung jeruk, mengupas, mengoncei jeruk, memeras jeruk, apalagi menimbang jeruk, pola jeruk, pintar sekali. Hari ini senang nggak belajarnya? Senang.
nanti diajari lagi ya sama Bulia ya. Oke, ya. Nah, pinter. Pertanyaannya, kenapa jeruknya tadi bisa tenggelam dan terapung? Jadi, jeruk itu teman-teman, ternyata kulitnya itu loh ada pori-porinya. Pinter, apa itu pori-pori? Coba sekarang kita lihat telapak punggung tangan kita. Nah, dilihat lebih dekat. Nah, ada belulang yang kecil-kecil ya? Iya, ini namanya pori-pori. Kalau di tubuh kita, pori-pori itu fungsinya untuk mengatur suhu tubuh, menghasilkan keringat. Tapi kalau di buah jeruk, pori-porinya itu menyimpan oksigen atau udara. Jadi kalau misalnya petaninya ini loh nyemprot itu pestisida atau pupuk itu dia nggak kena buah yang aslinya ada di dalamnya. Jadi melindungi buah. Kalau misalnya jeruknya tadi dikupas semua kulitnya, otomatis oksigennya atau udaranya hilang, itu terangkat, makanya dia lebih berat, jadi lebih tenggelam, hasilnya bisa tenggelam. Kalau misalnya jeruknya nggak dikupas, dia akan mengapung atau di atas. Contohnya seperti Mbak Jana ini loh, kalau berenang dia tuh pakai pelampung. Kalau kita berenang pakai pelampung, ada di mana? Di atas apa di bawah? Di atas, karena ada udaranya, ada pelampungnya. Tapi kalau misalnya pelampungnya dilepas, Mbak Jana bisa berenang ke dalam, jadi tenggelam. Seperti itu ya. Iya. Kecut, manis. Nah, kenapa jeruk itu bisa manis dan bisa lebih asam? Jadi teman-teman, jeruk itu ada berbagai jenis. Yang Bulia bawa tadi itu adalah jeruk yang kita temukan sehari-hari, yang biasanya dibeli sama mama di pasar. Nah, itu namanya jeruk santan dan jeruk siam. Itu yang ada di pasar yang biasa kita beli. Itu harganya lebih terjangkau teman-teman. Kenapa dia lebih manis dan lebih asam? Dari jenisnya. Biasanya kalau jeruk nipis biasanya lebih asam. Kemudian dari cara memanennya. Kalau petaninya itu dipanen waktu masih muda, biasanya jeruknya lebih asam. Tapi kalau petaninya memanennya sudah matang, biasanya lebih manis. Dari cara merawatnya, kalau misalnya petaninya dirawat, disiram, dikasih pupuk, biasanya jeruknya akan lebih manis. Kalau misalnya tumbuhnya dirawat, nggak dirawat, pasti hasilnya lebih asam. Nah, sudah selesai. Di sini Bulia akan memberikan tips buah jeruk. Nanti diajarin ya namanya di rumah ya. Mak, tadi di sekolah aku disuruh Bulia milih buah jeruk yang lebih manis. Nanti diajarin ya. Caranya, buah jeruk yang kulitnya lebih mulus, lebih halus, biasanya lebih manis. Kalau bulannya bawahnya ini ada cengkungnya sedikit, ada bonggolnya sedikit, ini biasanya lebih manis. Nanti diajar ya makanya beli jeruk ya. Iya, buah jeruk ini loh buah kesukaannya Bulia, karena dia itu sangat tinggi vitamin C, tinggi asam folat, tinggi kalium, vitamin D, dan lain sebagainya. Ini pasti bermanfaat sekali untuk kita. Harus suka ya sama buah-buahan ya. Nah, oke. Iya dong. Besok kita sekolah lagi ya. Iya. Jadi dulu ya sama Bulia ya. Besok kita akan belajar di sentra kreativitas. Oke, diakhirin dulu ya. Hari ini Bunda Lia, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. Diakhiri dulu dah. Doa keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah,